Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin kalian sudah mengikuti pembelajaran yang pertama hari Senin tanggal 13 kemarin dengan materi yang pertama adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh Bapak Usairi SAG. Masih ingat anak-anak materi yang luring kemarin? Materi yang kemarin judulnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat kalian semua apa pengertian iman? Insya Allah masih ingat ya. Iman artinya secara bahasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian percaya kepada Allah, itu artinya kalian sudah dinyatakan sebagai orang yang beriman. Itu menurut pengertian bahasa. Sedang pengertian yang kedua, menurut pengertian istilah, iman itu diartikan sebagai keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau kalian sudah membuktikan bahwa iman kalian dibuktikan dengan perbuatan, melaksanakan perintah-perintah Allah, berarti kalian sudah benar-benar menjadi orang yang beriman. Untuk materi kali ini daring, saya kebagian tugas materi yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Kalian sudah mendapat gambaran ya, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan agung. Asma itu dari nama ismun, nama. Asma itu jamak dari ismun, nama-nama. Husna itu jamak dari al-hasan atau nama-nama baik yang agung. Nama-nama Allah yang baik dan agung mencerminkan kedudukan Allah, bahwa Allah itu zat yang maha besar atau yang maha baik dan maha agung. Itu disebut Asmaul Husna. Semua nama-nama Allah itu jumlahnya 99, 100 kurang 1. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan agung. Inna wa tis'a wa tis'atun. Allah itu punya 10, 90 dan 9 atau 99 isman namanya. Itu menurut al-hadis, berarti Allah itu memiliki nama 99 nama. Waman ahshoha dakhalal jannah. Siapa orangnya yang menghafalkannya dan menjaganya dengan benar, maka akan masuk surga. Itu menurut al-hadis. Sedang menurut bacaan Al-Quran, dasarnya itu dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-180, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya itu, hanya Allah memiliki nama-nama yang baik dan agung, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah itu yang baik. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Berarti nama-nama Allah yang baik itu digunakan untuk kita manusia untuk memanggil atau berdoa dan menyebut nama-namanya. Itu namanya nama-nama Allah
yang disebut Asmaul Husna. Kalau kalian ingin memanggil nama-nama Allah, sebutlah namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim. Nah ini 99 itu tidak disampaikan di sini semua, nanti tidak kebagian waktu kita. Hanya ada 5 ya nama-nama Allah yang baik itu yang diajarkan di sini, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Itu sekitar ada 5. Ini supaya kalian bisa memahaminya, bahwa kalau kalian menyebut nama-nama Allah yang terkait dengan Al-Alim, ini di sini ada Al-Khabir, juga ada As-Sami, Al-Basir, itu juga ada. Al-Alim artinya Allah itu maha mengetahui, ya. Allah itu maha mengetahui. Al-Khabir artinya Allah itu maha waspada atau mengetahui. Maha Al-Khabir itu artinya maha waspada, mengerti segala-galanya, itu namanya Al-Khabir. As-Sami, Allah itu artinya maha mendengar. Allah itu mendengar bahasa setiap makhluknya, sampai kepada ucapan hewan pun itu Allah itu mendengarkan. Rahasia kamu yang kamu bisikan di dalam hati itu Allah mendengarkan. Itu nama Allah itu As-Sami. Al-Basir artinya Allah itu maha melihat. Allah melihat setiap perbuatan manusia, itu Allah bisa melihat, namanya Allah Al-Basir. Gitu. Nah, nama-nama Allah yang baik dan benar itu, saya ulangi, disebut apa tadi anak-anak? Asmaul Husna. Gunanya untuk apa? Untuk berdoa kepadanya dan menyebut nama-namanya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita jangan salah menyebut dan memanggil nama-nama Allah dengan panggilan yang lain. Baik, akan kita mulai untuk materi yang kedua kali ini, yaitu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan membuat perinciannya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Kalau nanti kamu dapat menjelaskan apa itu Asmaul Husna, itu berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kalau nanti kamu dapat mengerti artinya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, berarti kalian sudah mengerti, tercapai tujuan pembelajaran hari ini. Yang keempat, saya ulangi, yang ketiga, menunjukkan dalil nakli, yaitu dalil yang didasarkan kepada Al-Quran ataupun Al-Hadis tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dapat menjelaskan dalil-dalilnya, itu kamu juga dianggap sudah berhasil. Yang keempat, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke. Kalau begitu kita teruskan dengan materi berikut. Kita rinci Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini, dari yang 5 tadi. Yang pertama adalah Al-Alim. Tulis anak-anak, sudah?
Al-alim, alama yu'alimu aliman, itu bahasa Arab, artinya mengetahui. Kalian belajar dari tidak tahu menjadi tahu, itu namanya alim, mengerti. Kalau kamu sangat alim, namanya alama. Nah, tingkatan dalam, biasanya kalau dalam dunia pendidikan itu ada sarjana strata 1, S1, S2 itu strata 2, S3 itu doktor. Nanti kalau sudah alama itu namanya profesor yang sangat benar-benar tahu. Itu namanya sifat Allah al-alim, Allah mengetahui. Setiap jengkal saya ulangi, tanah, setiap jengkal kejadian di alam semesta ini, itu Allah itu maha mengetahui. Itu namanya sifat Allah dan nama-nama Allah yang sangat besar dan agung. Dua, yaitu Al-Khabir. Artinya masih sama dengan Al-Alim, maha mengetahui. Tetapi ada perbedaan di sini. Al-Khabir artinya maha mengetahui, kadang juga diartikan maha waspada. Maksudnya, kenapa kok sama-sama mengetahui? Tadi Al-Alim juga mengetahui. Al-Khabir itu ada perbedaannya. Al-Khabir itu mengetahui secara rinci. Istilahnya sampai pada detailnya itu Allah itu tahu. Satu contoh umpamanya tentang proses kejadian alam semesta. Allah itu bisa mengatur sedemikian rapinya peristiwa bintang, pergerakan bintang, pergerakan matahari, pergerakan bulan, sehingga tidak terjadi saling benturan satu sama lain. Itu namanya Al-Khabir. Allah itu maha waspada, mengetahui secara detailnya. Ya, tapi jika Al-Khabir itu diartikan mengetahui, itu ada apa bedanya dengan Al-Alim? Bedanya di situ. Jadi kalau Al-Alim itu maha mengetahui secara globalnya, Al-Khabir secara sampai detail-detailnya, mengetahui secara detail istilahnya ya. Jadi tingkatan alim dan Al-Khabir lebih tinggi Al-Khabir karena ada tingkatan secara detail sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14. Seperti pernah nanti kalian bisa cari sendiri ya. Jadi dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14 ini masih boleh di sini. Coba nanti saya carikan dulu untuk dasar ini. Atau nanti kalian bisa cari dalam surat Al-Mulk ayat yang 14. Jadi Allah itu maha mengetahui secara detail. Ya, kalau begitu kita teruskan. Al-Khabir tadi sudah tahu perbedaannya dengan Al-Alim. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga yaitu As-Sami, yaitu As-Sami itu artinya Allah maha mendengar. Kalau kita kan mendengarkan sesuatu itu apa yang masuk pada getaran panca indera telinga kita, itu baru kita bisa mendengarkan atau mengorek. Tapi Allah itu sesuatu yang kita tidak tahu, Allah itu mengetahui atau bisa mendengarkan. Seperti berkata-katanya semut dengan semut. Jangan dikira kalau semut itu papasan dengan semut itu mereka berkata-kata. Kata-kata yang semut itu kita tidak dengar, tapi Allah itu mengerti. Bahasanya ikan di dalam air itu Allah itu mengerti. Bahasanya seperti apa itu Allah maha asyami. Artinya Allah maha mendengar
setiap suara dari makhluknya. Maka kalau kalian membaca doa, tidak harus kalian membaca doa itu pakai bahasa Arab. Bahasa Jawa pun Allah itu mendengar. Walaupun kata dalam hati, kowe kerendek tok niat ning ati, itu Allah mendengar niatmu itu. Maka dinamakan as-sami, Allah mendengar. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Tuh. Cara meneladani sifat-sifat as-sami adalah dengan cara mau mendengarkan apabila kita dinasehati orang tua. Belajar menjadi orang yang peka terhadap informasi. Jadi kita itu diharapkan mau mendengarkan keluh kesah penderitaan orang lain, mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru. Ini perlu. Kadang-kadang kita tuh maunya memberikan informasi, pas gilirannya kita disuruh mendengarkan informasi, malah kita tidak mau mendengarkan. Ini yang salah seperti itu. Kita teruskan kepada yang terakhir, yaitu Al-Basir. As-Sami tadi sudah. Kita masuk pada Al-Basir yang artinya Allah itu maha melihat. Secara harfiah Al-Basir artinya melihat. Namun dalam Al-Quran Al-Basir ada juga yang diartikan bukti yang sangat jelas dan nyata, sebagaimana surat Yusuf ayat 108. Nanti kalian saya tugasi untuk mencari surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah itu maha melihat gerakan-gerik makhluknya yang tersembunyi. Kalau kita kan melihat sesuatu kan sesuai dengan sejauh kita mata memandang. Kalau kita memandangnya itu sudah terputus atau terhalang oleh suatu benda, kita tidak bisa melihat lagi. Kalau kita melihat sesuatu di balik tembok sebelah, itu kita tidak bisa tahu. Tapi Allah maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi di lorong-lorong gunung, maksud saya di balik gunung, di lorong-lorong gang sempit, tempat yang tersembunyi. Ini Allah mengetahui. Apa yang dapat kita teladani dari sifat Allah Al-Basir ini? Kamu jangan merasa bahwa kalau kamu berbuat salah, seperti berbuat curang, berbuat aniaya kepada teman, mencuri, kamu tidak bisa dilihat atau diketahui oleh orang lain, kamu sudah aman. Tidak. Seperti sekarang yang sedang heboh, ini kan ada teman kita yang barusan kemarin terkena musibah, mendapat perlakuan dolim dari orang lain. Itu mereka yang di sini merasa tidak diketahui oleh orang, tapi Allah maha mengetahui detail-detail perbuatannya. Dari awal mereka merencanakan kegiatan sampai kepada pelaksanaannya, itu Allah maha mengetahui. Ini namanya sifat Al-Basir. Jadi kalian bisa meneladani bahwa kalau kalian menyembunyikan sesuatu, bukan berarti kalian sudah terbebas dari pengetahuan Allah. Sampai kamu menipu orang pun, tidak mengerjakan tugas pun, kamu merasa bebas. Belum. Karena yang sekecil-kecil itu Allah adalah maha mengetahui. Jadi saya ulangi. Dari yang pertama, dari Asmaul Husna, anak-anak. Masih ingat Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah yang baik dan agung. Untuk apa kita mengenal nama-nama Allah yang baik dan agung? Untuk dijadikan doa atau memanggil kita manusia kepada Allah. Supaya apa? Supaya jangan keliru cara memanggil Allah, gitu ya.
Jadi kalau kamu keliru memanggil Allah, kamu dinyatakan sebagai orang yang musyrik atau telah menduakan Tuhan. Terus selanjutnya bisa dijadikan zikir atau menyebut nama-namanya. Karena nama-nama Allah itu yang dijadikan sebagai tasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wawahul khaliqul bawari'ul musawwarul lahul asmaul husna yusabbihu lahu. Mereka bertasbih lahu kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, makhluknya yang ada di langit dan di bumi, karena dia maha keperkasa dan maha bijaksana. Kita teruskan. Setelah kamu mengikuti materi Asmaul Husna, selanjutnya mari kita mengevaluasi apakah benar kalian hari ini telah belajar dengan baik. Untuk itu ada tugas dari saya yang kelas 7A, B, dan C. Nanti kamu mengerjakan tugas di dalam buku tugas, bukunya kan tersendiri, tugas PAI. Yang kelas 7A, B, dan C dikumpulkan kepada saya ya, Pak Adi Sucipto. Nah, kalian yang kelas D, E, F nanti tugas dikumpulkan kepada Pak Husari. Sekali lagi, kelas 7D, E, F tugas itu dikumpulkan kepada Pak Husari. Nah, evaluasinya seperti apa? Nah, ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah arti Asmaul Husna? Ini iman kepada dan Asmaul Husna, tapi kalian tulis arti Asmaul Husna saja. Ya, yang kedua, jelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Terus yang ketiga, jelaskan bagaimana meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi kalian sudah mengetahui toh, Al-Alim itu Allah itu maha mengetahui. Nah, supaya kamu itu dapat meneladani sifat Allah seperti itu, kamu itu sebagai seorang pelajar itu harusnya seperti apa? Apa jadi yang bodoh, apa jadi yang pandai, itu seperti apa yang harus kamu teladani itu ya. Selanjutnya, kalau nanti sudah selesai, ini dikumpulkan, nanti bisa kalian tumpuk paling lama hari Sabtu, Sabtu depan, dari 1 minggu, mulai hari ini Senin, terus nanti Sabtu depan, kalian kumpulkan tugas itu di tempat guru masing-masing. Saya kira itu saja untuk materi Asmaul Husna hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.